Hai teman-teman, kembali lagi di Dipta Channel. Nah, sebelum lanjut ke video, silakan di like, komen, dan subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita mempelajari tentang materi pelajaran sejarah, yakni kehidupan manusia dalam dimensi sejarah. Kompetensi dasar dalam materi kali ini yakni menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Nah, kehidupan manusia dalam dimensi sejarah tersebut, manusia dan sejarah memiliki suatu keterkaitan yang sangat erat. Tanpa sejarah, eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir dan beraktivitas perlu ditanyakan. Begitu juga dengan sebaliknya, tanpa manusia, sejarah tidak akan pernah ada. Nah, sejarah tidak akan pernah ada apabila manusia tersebut sendiri tidak ada. Manusialah yang menjadi objek dan subjek sejarah. Sejarah hadir karena bercerita tentang aktivitas manusia dan disajikan oleh manusia. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu tersebut mencakup 3 aspek, yakni manusia, konsep ruang dan waktu, aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Yang pertama, manusia. Manusia dalam peristiwa sejarah, manusia berperan penting. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, kita mempelajari sejarah manusia, bukan sejarah alam atau hewan. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia membutuhkan manusia lain dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan kerjasama antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing inilah yang kemudian melahirkan peristiwa-peristiwa penting dan unik. Peristiwa yang oleh manusia setelah disebut sebagai sejarah. Manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Manusia adalah objek dan sekaligus subjek sejarah tersebut. Pada satu sisi, sejarah menceritakan tentang kisah kehidupan manusia pada masa lalu, sedangkan pada sisi yang lain, kisah kehidupan manusia pada masa lalu dibuat oleh manusia tersebut sendiri. Yang kedua, ada konsep ruang dan waktu. Nah, merasakan pengertian konsep ruang dan waktu tersebut, Anda bisa mengamati yang ada di sekitar Anda sendiri, ya. Tempat Anda berada saat ini dinamakan ruang. Jika Anda berada di perpustakaan, berarti Anda berada di dalam ruang perpustakaan. Jika Anda berada di kelas, berarti Anda berada di ruang kelas. Nah, ruang tersebut merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam, peristiwa sosial, dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Ruang dan waktu merupakan panggung kehidupan manusia. Manusia dalam ruang dan waktu. Ruang dapat diartikan sebagai tempat terjadinya sesuatu dalam waktu merupakan kapan peristiwa di tempat tersebut terjadi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi ruang dan waktu. Kita lahir dan besar di suatu ruang atau kota dan waktu, hari, bulan, dan tahun berapa. Dalam konsep ruang dan waktu tersebut mencakup 4 aspek. Yang pertama ada perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Yang ketiga ada aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Dalam aktivitas manusia seperti makan, tidur, bekerja, dan belajar berada di suatu tempat dalam suatu waktu. Pada pagi hari belajar, pergi belajar ke sekolah, para petani bekerja di sawah atau ladang, dan para pegawai pergi bekerja ke kantor. Aktivitasnya adalah belajar dan bekerja, ruangnya adalah sekolah, sawah atau ladang, dan kantor, waktunya di pagi hari. Jika dikaitkan dengan sejarah, aspek manusia, ruang dan waktu tersebut menjadi sangat penting. Dalam sejarah, manusia adalah pelaku peristiwa sejarah. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah, sedangkan waktu merupakan kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Dalam aspek manusia, yang termasuk peristiwa sejarah adalah peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan orang banyak.
dalam aspek ruang yaitu tempat terjadinya peristiwa tersebut, adapun dalam aspek waktu yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.